Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firdaus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 2201030051. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk membahas dan mempresentasikan materi yang akan saya bawa dengan judul Strategi Membangun Personal Branding dalam Meningkatkan Performance Diri. Teman-teman tahu nggak sih, kini eksistensi sebuah nama sudah berkembang, tidak lagi sekedar sebagai penunjuk identitas seseorang, keluarga atau marga, ataupun pembeda antara produk satu dengan produk yang lainnya. Lebih dari itu, saat ini nama menjadi aset yang bernilai tinggi atau high value yang jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan mampu memberikan berbagai benefits bagi pemiliknya. Seseorang jangan lagi menganggap namanya hanya sekedar nama, akan tetapi sesuatu yang harus dibangun dan dijaga sebagai sebuah brand. Layaknya brand pada sebuah produk yang mencerminkan value dan positioning dari produk tersebut, maka brand seseorang perlu dipromosikan atau dipasarkan di khalayak umum, yang sering kita sebut atau dengar dengan nama marketing yourself. Di era yang semakin kompetitif di segala bidang kehidupan ini, kegiatan marketing yourself melalui nama atau brand menjadi penting, antara lain karena telah terjadi perubahan persepsi dan pemahaman terhadap arti dan makna sebuah nama. Keunikan atau kekhasan sebuah nama yang pada gilirannya akan memudahkan orang lain mengingat orang yang memiliki nama tersebut sekaligus mempositioningnya sebagai sesuatu yang berbeda dari orang lain atau pesaing, serta kemajuan ilmu, sains, dan teknologi yang berdampak semakin ketatnya persaingan marketing yourself dalam meraih predikat keunggulan. Nah, dalam konteks marketing yourself atau menjual diri ini, tatkala mendengar atau membaca nama-nama seperti Iwan Fals, Bob Sadino, atau Indra Warkop, tak sulit bagi banyak orang untuk menjelaskan siapa mereka hanya dalam hitungan detik. Yang pertama ada Iwan Fals. Iwan Fals dikenal sebagai satu-satunya penyanyi di tanah air yang konsisten menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu yang berlirik kritik sosial kemasyarakatan sejak awal karirnya di tahun 80-an hingga sekarang. Nah, selanjutnya yang kedua ada Bob Sadino. Bob Sadino semasa hidupnya adalah seorang pengusaha sukses yang lebih dikenal karena style berpakaiannya yang khas dan unik, seperti kemeja lengan pendek dengan celana jeans pendek di atas lutut. Selain itu, beliau terkenal sebagai pelopor dan pengembang tanaman hidroponik. Lalu yang ketiga atau terakhir ada Dr. Andes Haji Indro Jojo Kusumonegoro atau yang lebih dikenal sebagai Indra Warkop yang konsisten sebagai pelawak baik di panggung maupun di sinetron dan film. Nah, tidak hanya itu ya teman-teman, di era sekarang kita tidak asing mendengar nama seperti Tulus dan Nadine Amizah. Dua figur ini sangat digandrungi oleh kaum milenial di Indonesia saat ini. Pasalnya, kedua pelantun lagu ini memiliki personal branding yang diminati kaum milenial saat ini, seperti penciptaan lagu dengan lirik yang puitis dan indah, serta diiringi dengan alunan musik yang memiliki nilai-nilai estetika, dan didukung dengan penampilan-penampilan pada konsernya yang menawan. Nah teman-teman, figur-figur di atas adalah contoh mereka yang secara langsung maupun tidak langsung mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan eksistensi sebuah nama. Berikut diferensial dan keunikan yang menjadi ciri khas sebagai brand yang dijalankan secara konsisten. Dengan kata lain, figur-figur selebritas tersebut adalah contoh yang berhasil memarketing atau menjual diri melalui branding yang membedakan mereka dengan orang lain, terutama para kompetitor di bidang atau profesi yang sama, hingga menjadi top of mind di benak banyak orang. Intinya adalah branding seseorang harus berbeda dari kompetitornya. Diferensiasi, keunikan, dan ciri khas yang dijalankan secara konsisten merupakan hal yang sangat krusial bagi penguatan sebuah branding, dan sesungguhnya inilah substansi sebuah personal branding. Menurut Robby Firmansyah dan kawan-kawan pada tahun 2017 mendefinisikan personal branding sebagai suatu kesan yang berkaitan dengan nilai, keahlian, perilaku maupun prestasi
reputasi yang dibangun oleh seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menampilkan citra dirinya. Dengan kata lain, personal branding juga dapat diartikan sebagai suatu proses membentuk image atau persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek krusial yang dimiliki seseorang, terutama adalah kepribadian, kompetensi, keunikan, gaya atau style berpakaian, berperilaku, atau berkomunikasi yang merupakan ciri khas yang dijalankan secara konsisten dan menjadi prasyarat utama dari bangunan sebuah personal branding. Dan bagaimana stimulus-stimulus ini mampu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai marketing tools yang efektif. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi tersebut dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang pentingnya membangun personal branding, dan semoga teman-teman mampu meningkatkan prestis diri serta dapat menanamkan kompetensi dan keunikan yang dimiliki teman-teman agar menjadi top of mind. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.